Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja yuk kita lihat satu-satu ya. Ini ada kompetensi dasarnya. Ini ada indikatornya. Nah, dan ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, komponen penyusun sistem peredaran darah itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah ada darah, ada jantung, dan pembuluh darah. Oke, nah darah. Pada darah ini ya, saat hmm, kita kan pernah ya dicek darah ya, ketika darah kita diambil, kemudian darah kita dimasukkan ke tabung reaksi, ditunggu beberapa saat, ternyata mengalami pengendapan. Yang bagian atas itu bentuknya cairan, yang bagian bawahnya itu endapan. Ternyata dua bagian ini adalah plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu jumlahnya lebih banyak dalam komponen darah ini, itu sebanyak 55%, sedangkan endapannya adalah sel darah sebanyak 45%. Nah, plasma darah ternyata di dalamnya itu terdapat 90% air, dan sisanya adalah garam, sisa metabolisme, dan protein. Protein apa saja yang terkandung dalam plasma darah? Ini ada albumin, ada fibrinogen, dan globulin. Nah, untuk sel darah sendiri di dalamnya mengandung tiga komponen, ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, ada trombosit atau keping darah. Nah, fungsi darah yang pertama adalah sebagai pengangkut. Pengangkut sari-sari makanan, pengangkut sisa-sisa metabolisme, oksigen, karbon dioksida, enzim, dan hormon. Kemudian yang kedua, fungsi dari darah adalah menjaga suhu agar selalu tetap. Yang ketiga, mengatur keseimbangan antara asam dan basa. Dan yang keempat, menghindarkan tubuh dari infeksi. Nah, ini adalah perbedaan komponen dari sel darah ya. Tadi ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, bisa kita lihat perbedaan ketiganya ini ya. Dari segi bentuk, ukuran, ini sel, ya, tempat pembuatan, umur, semuanya memiliki perbedaan. Nah, proses pembekuan darah. Bagaimana sih mekanisme dari proses pembekuan darah itu? Yang pertama, ketika darah kita keluar karena akibat luka, ini enzim trombokinase yang terdapat di darah mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini yang menutup luka sehingga darah kita membeku. Ini adalah proses dari pembekuan darah. Ini ada jantung ya. Bagian-bagian jantung yang terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Antara serambi kanan dengan bilik kanan ini dipisahkan oleh katup tricuspidales atau katup 3 daun. Antara serambi kiri dengan bilik kiri ini dipisahkan oleh katup bicuspidales atau katup 2 daun. Ini ada pembuluh vena cava superior bagian atas dan vena cava inferior bagian bawah. Jadi ini menghubungkan bagian tubuh bagian atas, ini menghubungkan bagian tubuh di bagian bawah. Ini arteri ya, dari seluruh tubuh ya, menuju ke seluruh tubuh arteri. Terus arteri pulmonalis ini menuju ke paru-paru. Ini vena pulmonalis itu dari paru-paru. Nah, frekuensi denyut jantung ini dibedakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada aktivitas,
ya. Aktivitas ketika duduk dengan ketika berdiri atau ketika kita berlari itu berbeda, ya. Ketika itu frekuensi denyut jantungnya berbeda. Coba kamu bisa ngetes dalam 1 menit, ketika kamu duduk berapa, ketika kamu berdiri berapa, dan ketika kamu setelah berlari dihitung lagi berapa. Nah, jadi aktivitas mempengaruhi banyaknya frekuensi denyut jantung. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Antara anak laki-laki dengan perempuan pasti berbeda kan? Nah, ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian yang ketiga itu adalah usia. Usia antara anak-anak dengan orang dewasa ini mempengaruhi banyaknya frekuensi denyut jantung. Kemudian suhu tubuh antara orang yang sedang sehat dengan orang yang sedang demam mesti berbeda frekuensi denyut jantungnya. Kemudian keadaan kesehatan, orang yang sakit dengan orang yang sehat juga berbeda. Ini ada perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Kalau arteri itu alirannya cenderung meninggalkan jantung ya, menuju ke seluruh anggota tubuh kita maupun ke paru-paru. Sedangkan vena itu kembali lagi ke jantung dari seluruh tubuh kita maupun dari paru-paru. Kandungan darahnya untuk arteri kalau meninggalkan jantung ya menuju seluruh tubuh itu banyak mengandung oksigen, sedangkan meninggalkan jantung menuju ke paru-paru banyak mengandung karbon dioksida, itu ya. Begitu juga dengan vena, membawa darah kayak karbon dioksida dan sampah ketika berasal dari seluruh tubuh, tapi ketika dia kembali dari paru-paru dia membawa banyak darah kayak oksigen. Nah, sifat pembuluhnya untuk arteri ini tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kaku. Untuk letaknya, arteri ini lebih ke dalam dan denyutnya teraba gitu. Sedangkan vena agak keluar dan denyutnya itu tidak teraba. Nah, ketika darah keluar ya, tekanan darahnya memancar. Tetapi ketika vena ini ketika keluar dia darahnya meremes. Katup untuk pembuluh arteri ini hanya satu, yaitu ada di aorta, sedangkan untuk vena banyak di sepanjang pembuluh. Ini proses peredaran darah. Proses peredaran darah bisa kita mulai dari bilik kiri. Darah yang berasal dari bilik kiri ini keluar banyak mengandung oksigen. Ini diedarkan ke seluruh tubuh ya, Kemudian di dalam tubuh ini digunakan untuk pembakaran, jadi untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Karena adanya proses pembakaran ini menghasilkan energi dan juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini kembali kita alirkan oleh pembuluh vena cava superior maupun inferior menuju ke serambi kanan. Nah, di serambi kanan karena adanya kontraksi dan relaksasi ya di jantung ini, maka darah dari serambi kanan menuju ke bilik kanan melewati katup tricuspidalis. Nah, setelah itu darah dari bilik kanan ini keluar ya, diedarkan menuju ke paru-paru oleh arteri pulmonalis. Darah yang keluar ini banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru ini darah mengalami pertukaran dengan oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung oksigen ini dialirkan lagi oleh pembuluh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Kemudian karena adanya kontraksi dan relaksasi, darah dari serambi kiri ini menuju ke bilik kiri melewati katup bicuspidalis. Begitu seterusnya. Ini adalah proses dari peredaran darah manusia. Nah, untuk gangguan dan kelainan sistem peredaran darah ini ada 4 ya teman-teman.
Yang pertama ada stroke, ada hipertensi, ada hipotensi, dan anemia. Untuk stroke ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Ya. Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, jadi tekanan diastol dan sistolnya itu di atas normal. Untuk normal itu sekitar 80 per 120. Nah, ini lebih dari tekanan normal. Nah, lawan dari hipertensi ini adalah hipotensi. Hipotensi ini tekanan darahnya kurang dari 80 per 120. Nah, berikutnya ini adalah anemia. Anemia ini adalah kekurangan sel darah ya, atau zat besi yang terkandung dalam darah. Nah, ini untuk latihannya teman-teman ya, latihan soalnya jangan lupa untuk kerjakan. Nah, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.